Abi Nur Ubaidillah ya. Setelah beliau mengajukan judul penelitiannya komunikasi antar budaya, studi deskriptif, adaptasi santri pondok modern Gontor Ponorogo. Insyaallah waktunya ada 1 jam ya, karena dikurang 15 menit. Kalau usah lama-lama, 45 menit aja. Nanti presentasi 10 menit, 30 menit nanti pada penguji ya. Silakan Abi Nur Ubaidillah untuk menyampaikan, cukup 10 menit aja ya. Ini sudah banyak ini. 10 menit. Silakan. Ini mahasiswanya nggak ikut ya, Bu Aini, kalau seminar? Mahasiswa? Peserta. Oh, ya, biasanya peserta. Ada, Ustaz. Oh, okay. Karena memang, mohon maaf, kami belum berpengalaman untuk ujian online. Jadi dulu pun ada ujian online itu, kami yang di kampus itu berada di satu tempat, terus pesertanya melihat di TV begitu. Ini tadi kurang persiapan ke arah sana. Kayak salah. Nah, Nabi sudah tak jadikan co-host ya. Ya. Nah. Tampilannya udah beda ini. Lama nggak ketemu. Salam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Proposal skripsi siang hari ini insya Allah akan saya bawakan dengan judul Komunikasi Antar Budaya, Studi Deskriptif Adaptasi Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Yang dimana latar belakangnya yaitu dari Pondok Pesantren Gontor atau PMDG. Antum nggak bisa munculkan ya? Bukan hanya sekedar. Pak bantu kalau gitu. Nggak antum munculkan? Ya saya bantu saya. Ini ya. Ya silakan. Di latar belakangnya. Jadi Pondok Modern Darussalam Gontor bukan hanya sekedar pondok pesantren saja, bukan hanya sekedar tempat seseorang menuntut ilmu, akan tetapi pondok adalah miniatur masyarakat yang biasa disebut oleh Trimurti dan Pak Kiai Al-Ma'hadu Mujtama'un Shogirun, yang dimana santrinya sudah pasti berasal dari latar belakang, ras, agama, dan ideologi yang dimana saling berinteraksi satu sama lain. Dan setiap santri yang masuk di pondok modern sama halnya memasuki dunia yang baru. Perasaan cemas, suasana canggung, kebiasaan, dan tentu saja budaya baru, itu semuanya pasti bisa saja terjadi. Hal ini tidak hanya berlaku pada santri lama saja, santri baru apalagi. Kemudian dalam adaptasi setiap individu memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam menghadapi adaptasi. Seperti halnya Gudi Kunz dan Kim menyatakan bahwa motivasi setiap orang untuk beradaptasi itu berbeda-beda. Kemampuan individu untuk berkomunikasi sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang baru tergantung pada proses penyesuaian diri atau adaptasi mereka. Walaupun demikian, setiap orang harus menghadapi tantangan untuk beradaptasi agar dapat bermanfaat bagi lingkungan barunya. Berdasarkan penelitian Yong Yun Kim menemukan ada 2 tahap adaptasi, yaitu yang pertama cultural adaptation dan cross cultural adaptation. Cultural adaptation merupakan proses dasar komunikasi
yaitu di mana ada penyampai pesan, medium, dan penerima pesan, sehingga terjadi proses encoding dan decoding. Proses ini didefinisikan sebagai tingkat perubahan yang terjadi ketika individu pindah ke lingkungan yang baru. Terjadi proses pengiriman pesan oleh penduduk lokal di lingkungan baru tersebut yang dapat dipahami oleh individu pendatang. Hal ini dinamakan enculturation. Enculturation terjadi pada saat sosialisasi. Kemudian tahap yang kedua adalah cross-cultural adaptation. Cross-cultural adaptation meliputi 3 hal yang utama. Yang pertama, acculturation, yang dimana proses ini terjadi ketika individu pendatang yang telah melalui proses sosialisasi mulai berinteraksi dengan budaya yang baru dan asing baginya. Seiring dengan berjalannya waktu, pendatang tersebut mulai memahami budaya baru tersebut dan memilih norma dan nilai budaya lokal yang dianutnya. Walaupun demikian, pola budaya terdahulu juga mempengaruhi proses adaptasi. Pola budaya terdahulu yang turut mempengaruhi ini disebut deculturation, yang merupakan hal kedua dari proses adaptasi. Perubahan akulturasi tersebut mempengaruhi psikologis dan perilaku sosial para pendatang dengan identitas baru, norma, dan nilai budaya baru. Inilah yang kemudian memicu terjadinya resistensi terhadap budaya baru. Sehingga bukannya tidak mungkin pendatang akan mengisolasi diri dari penduduk lokal. Namun harus kembali dipahami bahwa dalam proses adaptasi ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Nah, kemungkinan individu untuk mengubah lingkungan sangatlah kecil, kata seperti yang dikatakan Goody Kunz dan Jung Yun Kim. Hal tersebut dikarenakan dominasi dari budaya penduduk lokal yang mengontrol kelangsungan hidup sehari-hari yang dapat memaksa para pendatang untuk menyesuaikan diri. Kemudian di sini saya menerapkannya, mengambil contohnya dari santri yang berasal dari DKI, Jakarta, dan Bogor, yang dimana mereka santri yang mendominasi di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jumlahnya yang sangat banyak. Jumlahnya lebih banyak daripada santri yang datang dari daerah lain. Yang dimana di daerah tersebut, daerah DKI dan daerah Bogor, juga ada budaya, kalau lokal sendiri dari DKI yaitu mereka Betawi, sedangkan Bogor Sunda. Akan tetapi di dua daerah ini masing-masing juga ada yang namanya orang Jawa, suku Madura juga ada di DKI dan lain sebagainya. Meskipun dominan, tapi di sini ada mix atau budaya campuran. Akan tetapi tetap budaya aslinya DKI tetap Betawi dan Bogor tetap Sunda. Nah, dari jumlah dominan itulah bercampur budaya dan latar belakang yang banyak pula. Kemudian untuk rumusan masalah, bagaimana perbedaan tingkat adaptasi antara santri yang berasal dari Jakarta dan Bogor. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi santri yang berasal dari Jakarta dan Bogor. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui perbedaan tingkat adaptasi yang terjadi pada santri kelas 3 KMI dan 3 intensif dalam konteks komunikasi antar budaya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi budaya santri kelas 3 KMI dan 3 intensif di Pondok Modern Darussalam Gontor. Untuk manfaat teoritisnya dapat berkontribusi agar dapat berkontribusi dalam pengembangan teori ilmu komunikasi khususnya dalam bidang komunikasi antar budaya. Kemudian untuk manfaat praktisnya untuk membantu mengetahui tahap cara adaptasi santri dalam konteks komunikasi antar budaya di Pondok Modern Darussalam Gontor sehingga mampu memahami komunikasi antar budaya yang terjadi dan bisa memahami komunikasi yang efektif dalam mendidik dan membimbing santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Untuk penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh Faisal Rizaldi dengan judul Adaptasi Santri Baru Luar Negeri di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2018.
dengan tujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan tahap-tahap adaptasi yang dilakukan santri baru dari luar negeri dalam konteks komunikasi antar budaya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yunus Patawari pada tahun 2020 dengan judul Adaptasi Budaya pada Mahasiswa Pendatang di Kampus Universitas Padjadjaran Bandung, dengan tujuan untuk menjelaskan proses adaptasi mahasiswa pendatang di kampus Universitas Padjadjaran Bandung menggunakan model kompetensi komunikasi lintas budaya atau cross cultural communication oleh Richard Donald Lewis. Untuk penelitian terdahulu yang ketiga yang dilakukan oleh Sari tahun 2013 dengan judul Adaptasi Budaya dan Harmoni Sosial dalam kasus adaptasi budaya Ikatan Mahasiswa berbasis etnisitas di Yogyakarta, dengan tujuan mengetahui cara beradaptasi mahasiswa perantauan yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa berbasis etnisitas dan kendala yang dihadapi mahasiswa perantauan selama beradaptasi dan memahami penerimaan host culture terhadap budaya minoritas mahasiswa perantauan, dan upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan paradigma interpretif dengan menggunakan metode analisis fenomenologi. Untuk konseptualisasinya, yang pertama adalah komunikasi antar budaya. Nah, apa itu komunikasi antar budaya? Adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan, menurut Stewart L. Tubbs and Sylvia Moss. Menurut Maulana, yaitu human flow across national boundaries, misalnya dalam keterlibatan suatu konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain, atau interaksi tatap muka di antara orang-orang yang berbeda budaya, menurut Fred A. Jen. Kemudian konseptualisasi yang selanjutnya yaitu adaptasi santri. Menurut Yong Yun Kim, adaptasi yaitu proses jangka panjang yang menyesuaikan diri dan akhirnya merasa nyaman dengan lingkungan yang baru. Adaptasi adalah proses mengalami tekanan, penyesuaian diri, dan perkembangan setiap orang asing di lingkungan yang baru, harus menanggapi setiap tantangan untuk mencari cara agar dapat menjalankan fungsi di lingkungan yang baru tersebut. Kemudian santri menurut KBBI adalah orang yang mendalami agama Islam atau orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh atau orang yang soleh. Dan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo, terkenal dengan penerapan disiplin, penguasaan bahasa asing, Arab dan Inggris, kaderisasi dan jaringan alumni yang sangat kuat sejak didirikan pada tahun 1926. Dan Gontor merupakan lembaga pendidikan yang tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun. Mempunyai kurikulum KMI, yaitu Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, yang dimana itu lembaga pendidikan khusus santri putri dan putra tingkat menengah dengan masa belajar 6 atau 4 tahun setingkat sanawiyah dan aliyah. Sumber dari gontor.ac.id. Kemudian, 5 hal yang menjadi faktor dalam adaptasi menurut Kim Yong Yun. Kim Yong Yun merupakan guru atau dosen di Oklahoma University. Yang pertama, personal communication. Yang kedua, host social communication. Yang ketiga, ethnic social communication. 4, environment. Yang kelima, predisposition. Di dalam metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode grounded research. Dalam penelitian ini, metode grounded research adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada fakta, serta digunakan analisis perbandingan untuk pengadaan generalisasi empiris, penetapan konsep-konsep, pembuktian teori, serta pengembangan teori. Dalam metode penelitian ini, pengumpulan data dan analisis data dilakukan di waktu yang bersamaan. Metode yang digunakan 2 menit lagi.
Ya, lanjut. Ya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kasus. Studi kasus adalah beberapa kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terus-menerus atau waktu yang lama, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas pada berbagai individu ataupun kelompok untuk memperoleh kajian ilmu pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat, Putra, di Melarak, Ponorogo, Jawa Timur. Untuk estimasi waktunya dari 14 Agustus sampai 17 Oktober 2021. Kemudian untuk penentuan informan menggunakan cara purposive sampling dan snowball sampling. Adapun di slide ke-11 Ustadz dan Ustadzah, ada gambaran teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif purposive dan snowball. Yang dimana mulai dari A sebagai orang pertama yaitu sumber data. Informan awal ini dipilih orang yang bisa membuka pintu untuk mengenali keseluruhan medan secara luas atau tergolong gatekeeper, penjaga gawang dan knowledgeable atau informan yang cerdas. Dari A disarankan ke B dan C, dari B dan C apabila belum memperoleh data yang lengkap, maka dilanjutkan ke F dan G. Kemudian F dan G belum memperoleh data yang akurat, pergi ke E, selanjutnya H, G, I, dan terakhir ke J. Apabila data sudah penuh, sehingga sampel sumber data sudah mencukupi dan tidak perlu menambah sampel yang baru ke J. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya, data primer dan data sekunder. Yang data primer diambil dari wawancara langsung dengan santri yang berasal dari DKI Jakarta dan Bogor. Dan sumber-sumber yang lain yang difahami menurut proses adaptasi para santri yang berasal dari daerah DKI, Jakarta, dan Bogor. Dan data sekunder, data yang diperoleh dari pusat data dan pengasuhan santri untuk melengkapi data primer. Adapun untuk teknik analisa datanya memiliki 4 tahap. Yang pertama pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Landasan konseptual. Yang pertama pendahuluan. Yang kedua gambaran objek penelitian. Yang ketiga temuan dan analisa data. Kemudian yang keempat penutup. Cukup ya? Nah, Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, atas presentasi waktunya. Agak molor memang. Monggo Bu, bisa dilanjutkan. Baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan Ustadz Fajar, Ustadz Bambang. Selamat untuk Ahi Abi Nur Ubaidillah atas pencapaian sampai saat ini ya, sudah 2 seminar proposal, semoga nanti lancar ke depannya. Mohon izin Ustadz, saya diberikan waktu berapa lama ini untuk membedah proposalnya Saudara Abi agar bisa menyelesaikan? 20 menit nggih. Atau 10 menit Ustaz? 10 menit. Baik, kalau gitu. Banyak-banyak. Baik. Maka kami menghargai proses pembimbingan yang sudah dilakukan oleh Ustadz Fajar dan proses yang sudah dikerjakan Ahi Abi. Maka apa yang kami sampaikan ini adalah bentuk-bentuk rekomendasi gitu dari kami yang nanti akan kami kembalikan sepenuhnya pada pembimbing dan peneliti. Jadi mohon nanti bisa direspon Ahi. Yang pertama adalah terkait latar belakang. Intinya saja, kenapa antum harus mengambil judul ini? Ada fenomena apa dan diperkuat data apa antum mengambil judul ini? Intinya ada santri yang dimana
kesusahan dalam beradaptasi karena dan kita terhambat waktu yang singkat ini ya. Artinya saya butuh tahu antum kenapa harus penelitian ini. Ini kan sudah jelas ya, karena ada perbedaan, ada mahasiswa intensif dan non intensif. Antum mau meneliti bagaimana adaptasi di antara kedua kelompok tersebut. Perbedaannya, tahapnya. Betul. Ya, saya mencoba mencari tahu kenapa harus dua kelompok itu begitu ya di latar belakang yang sudah antum tulis di sini. Nah, saya melihat di halaman 3 itu ada antum mengambil alasan ada perbedaan latar belakang di antara kedua kelompok ini ya, yang mendorong untuk saling beradaptasi. Ya, lalu apa namanya? Maaf ya, halaman 3. Sorry. Di halaman 6 ya, di halaman 6 itu di paragraf 2 dan 3. Di situ disampaikan bahwa banyak santri kelas 3 KMI itu mengalami kesusahan dalam interaksi. Ya, karena membawa budaya dan bahasa yang berbeda. Bagi saya ini kan data ya, maka sebenarnya apakah ada referensi penelitian terdahulu yang menyatakan ini, bahwa ada kegagalan interaksi antar budaya ya dalam konteks kelompok ini ya, yang menyebabkan kemudian yang menyatakan bahwa masalahnya adalah pada budaya dan bahasa. Termasuk yang di bawahnya ini ya, ada kesulitan yang dirasakan pengurus dalam keseharian mereka. Ini karena logat. Nah, ini pertanyaan pertama adalah, adakah referensi penelitian terdahulu atau data yang menunjukkan bahwa memang ada masalah terkait adaptasi itu di Pondok Modern Darussalam Gontor antar kedua kelompok ini yang disebabkan oleh yang antum sebutkan itu tadi, budaya, bahasa, dan logat gitu. Karena ini akan memperkuat. Untuk referensi data anggota yang sering melanggar dan pulang, entah itu pulang untuk istirahat atau pulang selama-lamanya, seperti itu sudah. Apa yang dinyatakan? Yang dominan selama ini kebanyakan dari Jakarta dan Bogor juga sudah. Dan sudah dianalisis ya, memang kepulangan mereka nggak lanjut di Pondok Gontor itu karena tidak bisa beradaptasi dengan bahasa atau dengan budaya? Dari macam-macam segi sudah. Dari mental, dari psikologis, dan cara bersosialisasi. Bahasa juga salah satu faktornya, mungkin karena mereka sering melanggar bahasa dan lain sebagainya. Nah, kalau ada antum sampaikan tadi ya, itu kan yang antum sampaikan ya. Nah, itu boleh dimasukkan di dalam latar belakang ini, tapi data itu dari mana? Dan itu bukan hanya sekedar justifikasi begitu ya. Kita akan memperkuat latar belakang ini bahwa ternyata memang ada masalah perbedaan budaya di sana yang kemudian menyebabkan interaksi itu tidak berjalan dengan baik. Maka penelitian ini penting untuk dilakukan ya. Sekali lagi jangan justifikasi, tetapi itu berbasis data. Mungkin di kepengurusan kepengasuhan gitu ya, itu ada data-data tersebut bahwa yang banyak melakukan pelanggaran itu adalah dari Bogor dan Jakarta, dan ternyata pelanggaran itu atau kepulangan mereka nggak lanjut di Gontor karena ada masalah ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan bahasa atau apa yang antum justifikasi itu tadi. Gitu Abi. Saya mencari footnote tadi atau mungkin di belakangnya ada data lagi, ternyata tidak. Tapi soal pemilihan Bogor dan Jakarta saya sudah cukup bisa menerima ya, karena di sebelumnya sudah dipaparkan datanya. Tetapi untuk yang halaman 6 itu mungkin bisa dilengkapi ya agar semakin bagus. Ini cukup bagus untuk proposalnya. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Saya membaca ada 2 rumusan masalah, berarti ada tujuan penelitian di sini. Yang pertama adalah bagaimana perbedaan tingkat adaptasi antara santri yang berasal dari Jakarta dan Bogor. Artinya, antum ini mau nyari atau mencari tahu adaptasinya kedua konsulat ini atau membandingkan kedua konsulat ini? Mengkomparasikan, Ustazah.
membandingkan Kenapa antara dibandingkan? kedua konsulat ini. Kenapa dibandingkan? Dikarenakan dua konsulat ini yang menjadi dominan. Yang pertama dominan, yang kedua dikarenakan dominan itulah di Jakarta dan Bogor itu banyak orang yang bermacam-macam budaya juga. Di Jakarta juga ada orang Jawa, di Bogor juga ada yang Jawa, meskipun dominan mereka Betawi dan Sunda. Ada yang orang Madura juga ada. Pada intinya di dalam budaya mereka itu nggak semuanya Sunda dan nggak semuanya Betawi, dikarenakan jika kemudian jumlah yang antum banyak. sudah membandingkan, apa yang ingin antum dapatkan dari proses membandingkan itu tadi? Yang ingin saya dapatkan adalah untuk menyelesaikan masalah yang selama ini ada di pondok, Ustazah. Seperti faktor kenapa mereka sering melanggar, dan untuk untuk menyadarkan dan mengantisipasi, meminimalisir pelanggaran mereka. Kalau konteks membandingkan, biasanya kan ada yang lebih apa gitu kan. Ada yang kayak gitu kalau kita bicara membandingkan. Tapi kalau antum tadi hanya sekedar ingin mencari tahu apa namanya penyelesaian masalah yang terjadi di Konsul Jakarta dan Bogor, gitu kayaknya kurang kuat kalau antum bicara mau membandingkan gitu. Ya. Kalau dari paparan di latar belakang itu masih kayaknya kok lebih pada antum ingin mengetahui bagaimana adaptasi mereka gitu. Maka kalau rumusan masalah di sini masih ingin mempertahankan bagaimana antum ingin mencari perbedaan, membandingkan keduanya, maka harus ditambahkan nanti di latar belakang. Kenapa harus dibandingkan gitu. Oh ya. Ya, itu rekomendasi kami gitu. Nanti mengetahui ya bagaimana gitu, nggak apa-apa kalau memang mau dipertahankan ini, maka di latar belakang setidaknya harus ada arahan sebelumnya, agar nggak ibarat kalau listrik itu kan kemudian jeglek gitu ya. Kalau saya bacanya tadi di kepala saya langsung jeglek gitu, apa ini gitu, di mana saya nyari lagi di belakang kok nggak ada gitu. Baik, itu rekomendasi yang kedua. Saya kayak dikejar-kejarin hanya 10 menit. Iya, Ustadz Fajar. Aduh, baik kami lanjut ke kajian pustaka. Kelanjutan kajian pustaka tadi ada beberapa judul penelitiannya. Saya hanya ingin mengetahui kenapa harus 3 penelitian itu. Bagaimana posisi ketiga penelitian itu pada calon penelitian antum ini? Posisinya, posisi harus 3 itu. Efektivitasnya atau bagaimana saja? Loh, makanya saya mau tahu kenapa antum ngambil 3 itu gitu. Penelitian terdahulunya sudah. Iya. Dikarenakan yang pertama, adaptasi santri baru di pondok modern itu yang dilakukan oleh Faisal Risaldi pada tahun 2018 itu objeknya hanya santri luar negeri. Sedangkan santri luar negeri pada masa-masa selama COVID ini sudah tidak ada dan tidak bisa masuk ke Indonesia. Nah, di sini saya ingin melebarluaskan lagi untuk meneliti santri lokal sendiri, santri yang berasal dari Indonesia sendiri, yang dimana dengan data yang dominan tadi. Kemudian nanti berarti penelitiannya Faisal nanti perannya nanti di penelitian antum seperti apa? Perannya deskripsi, sebagai deskripsi dan penjelasan tahap adaptasi. Intinya kepake ya? Iya, sudah kepake. Selanjutnya. Kemudian Patawari yang dilakukan oleh Yunus Patawari, adaptasi budaya pada mahasiswa pendatang. Nah, ini kan mahasiswa pendatang di kampus Unpad di Bandung. Kan adaptasi itu dilihat setelah mereka beberapa tahun tinggal, istilahnya sudah kena seleksi lah. Nah, di sini saya lihatnya karena
mahasiswa pendatang ini model komunikasinya cross cultural communication-nya menurut Richard Donald Lewis ini bisa yang namanya menjadi media untuk menerapkan ke mereka yang masih kurang dalam melakukan adaptasi. Langsung ke perannya apa ke penelitian antum? Itu yang ingin saya tahu. Kenapa antum ambil penelitian itu? Perannya apa nanti kira-kira? Mau antum apakan di penelitian antum itu? Saya untuk penelitian ini penerapannya sebagai rujukan. Mungkin ada teori yang antum ambil yang akan teorinya antum yaitu mirroring teorinya gitu. Yang Yun Kim, Ustazah. Berasal dari penelitian tersebut. Iya. Ya, gitu. Jadi ya, antum melakukan mirroring pada teori yang mendukung dalam penelitian tersebut. Gitu. Iya. Ya, oke. Artinya penelitian ini akan terpakai. Yang terakhir. Nah, kalau SARI yang adaptasi budaya dan harmoni sosial. Langsung perannya apa? Basisnya etnisitas. Ini perannya host culture terhadap budaya minoritas mahasiswa perantauan. Metode analisisnya, Ustazah, dengan metode analisis fenomenologinya. Antum pakai analisis fenomenologi berarti nanti sama kayak penelitian tersebut, begitu kan? Ini analisisnya grounded research. Analisis grounded research. Oke, nah saya belum masuk ke metodologi sebenarnya. Oke, tapi jadi begini. Terima kasih penjelasannya. Kenapa saya menanyakan ini? Agar apa yang antum kerjakan nanti itu, ini kan proposal ya. Proposal kan proposing, pengajuan, gitu, agar disetujui begitu ya. Nah, kami ingin mengetahui sejauh mana antum akan siap melakukan penelitian ini melalui tulisan antum, kan begitu ya. Nah, kira-kira 3 penelitian ini perannya apa? Kenapa harus? Gitu. Jangan sampai kemudian nanti pas antum penelitian, 3 penelitian ini tidak punya peran apapun untuk penelitian untuk skripsi antum itu. Jangan-jangan nggak antum pakai sama sekali. Jangan-jangan cuma dilihat judulnya, oh mirip gitu. Tetapi ternyata isinya nggak antum lihat. Gitu ya. Yang pertama objek. Kemudian yang penelitian keduanya mirroring teori tadi, Ustazah. Yang ketiga metode penelitiannya. Metode penelitiannya, baik. Kalau gitu saya mau loncat ke metode penelitian. Oke, metode penelitian. Kita loncat ke metode penelitian. Jadi metode penelitian antum ini apa, Ahi? Metode penelitian saya dengan menggunakan grounded research. Oke. Jenis penelitiannya adalah grounded research. Soalnya saya agak bingung di sini. Ada metodenya grounded research, di belakang kemudian metodenya apalagi ini studi kasus. Studi kasus. Gitu ya. Nah, jadi mana metode yang benar gitu ya? Ini nanti coba mungkin kesalahan narasi antum aja ya. Saya berpositif thinking ini adalah kesalahan antum menarasikan di dalam proposal saja gitu ya. Maka rekomendasi saya adalah silakan untuk dipelajari kembali ya tentang jenis penelitian, metode penelitian, pendekatan gitu ya, kemudian analisis dan seterusnya gitu ya, agar tidak ada kesalahan narasi seperti itu gitu ya. Saya positive thinking ini hanya kesalahan narasi saja. Itu antum harus berbangga hati ada Ustadz Fajar, pasti itu yang sangat expert itu, Abi. Ya, baik. Saya hanya punya waktu sedikit, saya tak loncat ke metode penelitian. Di subjek penelitian, oke, bagus, tekniknya sudah ditentukan, ada purpose sampling gitu kan, lalu masuk ke kriteria, oke.
Namun di sini saya kok kaget kenapa ada 3 kriteria ya. Yang pertama adalah santri PMDG yang menjadi pengurus UPPM. Lalu 2, santri PMDG berasal dari Jakarta dan Bogor. Ya, halaman 21 untuk bantuan Pak. Lalu yang ketiga adalah informan yang akan dipilih secara acak untuk melengkapi. Yang kedua, saya cukup mengerti kalau yang pertama kenapa harus santri PMDG yang menjadi pengurus UPPM? Sebelumnya sudah saya berikan datanya dan dari data-data dulu juga, termasuk selama ini pengurus OPPM yang di bagian-bagian penting, khususnya ketua OPPM, bendahara, sekretaris, dan ketua-ketua bagian itu juga mayoritas yang berasal dari DKI Jakarta dan Bogor. Oh gitu. Tapi di proposal ini apakah ada bahasa itu? Itu ketinggalan, Ustaz. Oh, ketinggalan. Ketinggalan ya. Nanti diambil di rumah terus ditaruh di situ ya. Oke. Siap, Ustaz. Karena kita mau menjadi peneliti harus lebih teliti lagi ya. Oke, termasuk tipe-tipe ini saya mendapati banyak hal, tapi saya tidak akan bicarakan itu karena itu mungkin sangat butiran debu gitu ya. Tapi itu penting. Gitu. Itu penting. Lalu coba saya tolong dijelaskan nanti terkait metodologi ini ya, terkait metodologi. Tolong saya dijelaskan gambaran antum nanti melakukan penelitian itu seperti apa. Dari proses pengumpulan data, lalu menganalisis data, lalu menarik kesimpulan. Itu seperti apa nanti? Yang pertama metodologi dari analisis data. Langsung analisis antum? Avanzada dari metodologi. Yang pertama pendekatan saja. Antum mendekati siapa? Ini langsung ya, teknis, langkah-langkah. Antum nanti neliti itu ngapain yang pertama gitu loh. Itu kan teoritis ya. Wawancara. Wawancara itu termasuk apa? Termasuk pengumpulan data. Oke, pengumpulan data. Artinya berarti antum yang pertama kali yang akan dilakukan adalah mengumpulkan data. Apa saja cara antum mengumpulkan data? Yang pertama wawancara teman-temannya mereka yang sudah pulang dengan sebab dan faktor-faktor yang ada. Yang kedua, pengumpulan data yang berasal dari pengasuhan dan pusat data dan lain sebagainya, entah itu dari mudabirnya, dari wali kelas dan dari rayonnya juga, yang dimana untuk memperkuat faktornya apa saja kenapa dia bisa sering melanggar ataupun orang-orang yang pulang dan lain sebagainya yang berasal dari Jakarta dan Bogor. Udah itu 2. Kemudian ada lagi. Wawancara sudah. Baik, saya salah langsung ya Abi ya. Antum nyari mungkin susah nyarinya karena di sini nggak antum jelasin. Di halaman 21 itu enggak ada. Antum ngumpulin data itu nanti pakai apa aja. Itu hanya mungkin ada wawancara langsung saja gitu. Sementara antum tadi ngomong mau ngumpulin data dari pihak kepengasuhan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya masuk pada konteks dokumentasi juga. Gitu ya. Kalau memang mau wawancara toh ya enggak apa-apa, tapi alasannya harus jelas. Apakah tidak butuh yang lainnya gitu. Karena sementara kita mengenal dalam teknik pengumpulan data yang lain itu ada observasi. Ya kan? Wawancara pun kan ada macam-macam ya, ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, gitu. Mau milih yang mana gitu kan? Mana yang lebih sesuai dengan penelitian termasuk dokumentasi. Gitu. Nah, jadi rekomendasi saya selanjutnya adalah sebaiknya dalam proposal ini antum sampaikan secara definitif, oh yang ngumpulin data itu ini gitu, macam-macamnya ini. Lalu saya milih ini dengan cara nanti di lapangan seperti ini. Gitu.
itu akan memudahkan yang membaca, dan kami akhirnya mengetahui, oh antum sudah cukup tahu ini tentang metodologi, dan akhirnya kami akan sangat merifakan nanti. Cara pengumpulan data setelah dikumpulkan, setelah data terkumpul akan di display, akan disimpulkan. Display. Oh, langsung disimpulkan nanti ya. Oke, nggak dianalisis. Aslinya dianalisis. Oke, jadi dianalisis ya. Nggak langsung disimpulin ya. Analisis kemudian disimpulkan. Oke, dianalisis. Ini sudah 30 menit dulu. Baik ya, ada reduksi, ada display. Oh, oke. Ternyata baik, yang 30 terakhir menit, ditarik kesimpulan. 25 menit tadi. Tapi yang terakhir ini Ustaz, terakhir. Setelah antum menarik kesimpulan, ya, apakah tidak perlu antum cek validitas datanya? Apa kemudian itu sudah dianggap sudah betul gitu data-data yang sudah antum kumpulkan tadi dan dianalisis? Nah, itu rekomendasi saya selanjutnya, karena saya tidak melihat itu di proposal penelitian antum. Mungkin itu aja Ustadz, mohon maaf jika mengambil terlalu banyak waktu. Ya, apa-apa. Terima kasih Mbak ini yang telah memberikan banyak masukan yang luar biasa. Monggo Ustadz Bambang. Syukron Ustadz Fajar. Ya. Saya nggak berani bantu sih, monggo. Ini sudah jam 12 sekarang. Iya, saya aja sedikit aja. Oke, mungkin saya ini ngoreksinya yang aja. Kelasnya kelas ringan aja. Kelas ringan tapi tetap untuk jadi perhatian, karena tadi yang berat-berat sudah disampaikan oleh Bu Aini. Yang pertama itu saya mulai dari cover ya. Cover apa itu namanya? Cover untuk seminar itu, proposal ya. Itu apa itu namanya? Tolong disesuaikan dengan apa namanya panduan. Mungkin proposal skripsi atau apa yang di panduan itu loh untuk ini ya. Jadi tolong disesuaikan. Terus yang kedua itu lembar pernyataan atau pengesahan. Nah ini antum perlu kemarin ini mintanya antum buat sendiri atau minta kembali? Minta ke Ustadzah Lucy. Ya, tolong nanti dicek ya untuk ininya. Soalnya di sini saya lihat ini apa namanya lembar pernyataan. Ya, bukan lembar pengesahan tapi lembar pernyataan. Berarti pernyataan kan antum menyatakan. Nah, terus juga judulnya itu antara yang apa namanya di cover sama yang di pengesahan itu sama. Dalam arti gini, kalau misalkan komunikasi budaya di atas, studi di bawah, nah itu juga tolong disamakan untuk ininya, ya. Terus nanti daftar isi tinggal menyesuaikan untuk ininya. Tadi itu, terus juga ini dilihat ininya di panduan itu kan ada bab 1 pendahuluan atau apa gitu ya, kalau nggak salah ada tulisan begitu nggak di panduan itu, buku panduan. Di panduan baca buku panduan skripsi nggak? Baca. Atau sesuaikan, sudah disesuaikan tulisannya itu? Sudah Ustaz. Kalau sudah, terus di halaman 2 di proposal antum itu, di paragraf kedua itu antum 2. Nah, Lewis menyebutkan terdapat beberapa ada linearity. Ada Ustaz, dari jurnal. Mana? Iya, di situ antum tuliskan. Iya. Itu antum tuliskan.
di situ? Tidak, Ustaz. Tidak. Yeah. Nah, itu perlu ya terlebih teliti lagi ya. Jadi jangan apa itu namanya menulis kalau misalkan itu ada pendapat atau apa tanpa rujukan. Nah itu nanti bisa jadi copy paste aja untuk ini ya. Nah, seperti gitu ya. Oke. Terus data ini kelas 3 dan 3 intensif ya. Untuk ininya. Terus tadi juga ya kesulitan di halaman 6 itu kan antum berstatement kesulitan juga berpengaruh di masa belajar di kelas maupun di luar kelas. Logat dan bahasa mereka sangat berbeda untuknya. Itu antum datanya dari melihat atau dari terjun pra penelitian atau dari mana? Dari terjun pra penelitian, Ustaz. Nanya ke wali kelasnya, nanya ke pengajarnya. Itu mungkin perlu dimasukkan juga untuk ininya. Saya pengen juga mentahqiq aja. Antum itu sebenarnya pengen melihat apa itu namanya tingkat adaptasi antara santri kelas 3 dan yang berasal dari Jakarta dan Bogor, atau pengen melihat bagaimana mereka beradaptasi? Pengen melihat tingkat adaptasinya, Ustaz. Melihat tingkat adaptasinya. Iya. Untuk ini. Berarti nanti dibandingkan gitu ya? Bagaimana, Ustaz? Nanti dibandingkan gitu. Dibandingkan. Untuk mengetahui adaptasinya, Ustaz. Gitu. Melihat tingkat perbedaan tingkat adaptasinya, atau pengen melihat cara mereka beradaptasi? Melihat cara mereka beradaptasi, Ustaz. Nah, itu mungkin nanti perlu di ini ya. Kalau nggak, mohon mungkin nanti Ustadz Fajar kami juga dikoreksi karena kami juga masih belajar untuk ini. Kalau kita berbicara tingkat perbedaan, itu mungkin nanti lebih kepada kuantitatif. Karena kalau tingkat perbedaan berarti kan mana yang lebih tinggi tingkat adaptasinya kepentingan ini atau mungkin atau apa seperti itu. Ya. Karena kalau saya pikir melihat dari ininya, dari kerangka berpikirnya di sini kan, di situ antum adaptasi santri Pondok Modern Darussalam Gontor ini lebih luas lagi, lagi untuk ya. Mungkin nanti perlu juga ya dikonsultasikan lagi, dikerucutkan lagi. Dikerucutkan lagi, terus di situ juga diperbarui adaptasi santri kelas 3 Bogor dan Jakarta di Pondok Modern Darussalam Gontor seperti itu ya. Nanti tolong itu betul-betul apa itu namanya direnungi kembali. Ini sebenarnya penelitian saya itu saya pengennya bagaimana toh untuk penelitian saya ini untuknya. Kalau saya memahaminya, itu adalah bagaimana adaptasi. Nah, terus yang kedua itu antum pengen mengetahui faktor penghambat atau faktor apa? Faktor apa? Yang nomor 2 tuh pertanyaan antum dulu. Faktor yang mempengaruhi adaptasi mereka, Ustaz. Santri yang berasal dari Jakarta dan Bogor. Ya, itu kalau dioperasionalkan nanti menggunakan teori yang mana? Sebagai unit analisis. Teorinya Jung Hyun Kim. Ustaz. Di halaman berapa? Yang di slide ke... Enggak, di halaman berapa?
Di proposalan. Halamannya di halaman 13 Ustaz. Oh, ini ya. Untuk Iya, ini. Terus kalau yang nomor 1 kira-kira pakai yang mana? Nomor 1. Yang Untuk personal communication. Pakai enggak yang ini loh, yang rumusan masalah nomor 1. Oh, rumusan masalah nomor 1 yang perbedaan ya. Mengetahui adaptasi. Nah, itu pakai yang mana? Tingkat adaptasinya menggunakan yang ini Ustaz, halaman ini Ustaz, halaman 9 yang diadaptasi santri. Halaman 9? Iya Ustaz. Yang di mana? Yang pengertian adaptasi Ustaz. Itu kan adaptasi santri dok yang di situ. Iya. Ada di situ ya. Mengoperasionalkan bagaimana? Untuk mengoperasionalkan untuk pertanyaan nomor 1 itu. Pertanyaan. Iya. Rumusan masalah pertanyaan nomor. Perbedaannya dilihatnya dari ini. Kalau jenis kelaminnya sama. Karakteristiknya, usia, jenis kelamin, serta level kesiapannya. Itu antum masukkan di kerangka berpikiran tuh. Kerangka pemikiran. Belum, Zat. Kerangka pemikiran menggunakan faktor-faktornya. Zat. Faktor yang menurut Kim. Zat. Untuk ini. Ya. Tolong nanti diin lagi ya, dimatangkan lagi. Dimatangkan lagi untuk apa itu namanya? Untuk ini antara rumusan masalah ini terus dengan kalau memang yang digunakan teori yang digunakan atau kalau bicara dengan metodenya tadi digabungkan dengan metodenya itu harus sinkron untuk ininya ya. Nah, seperti itu. Terus saya tidak akan banyak, sedikit lagi aja. Saya pengen nanya kepada Anda. Di ayat yang antum cantumkan itu, sebenarnya kalau komunikasi antar budaya itu ayatnya berkaitan dengan apa? Ta'aruf, Ustaz. Ta'aruf, bunyinya bagaimana? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, masa tingkatannya semester 7 hanya begitu Pak. Dari awal ke apa? Oh, fantastis. Surat apa itu? Suratnya soalnya sama Ustadz Sohibul kemarin disuruh lebih mengkerucut lagi ke situ Ustadz, ke prinsip adaptasi menurut Islam. Sama Ustadz Sohibul dikerucutkan lagi ke prinsip adaptasi, prinsip komunikasi antar budaya dalam Islam. Nah, terus kalau antum memasukkan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu apa hubungannya? Tahu asbabun nuzulnya, baca tafsir, sudah antum pelajari tafsirnya? Belum. Belum. Nah, terus itu pertanggungjawabannya bagaimana? Itu bukannya ini toh. Apa itu perintah untuk apa namanya? Menggunakan jilbab atau apa gitu. Itu kaitannya ini untuk prinsip adaptasi bagaimana bermuamalah dengan lawan jenis Ustaz. Iya. Terus
hubungannya dengan penelitian itu bagaimana? Pada intinya ini disuruh kalau bagi wanita Ustaz, bagaimana dalam berkomunikasi, karena sama satu ibunya disuruh yang dengan lawan jenis Ustaz. Ayo. Tapi kan penelitian itu kan nggak ada lawan jenis ya. Maksudnya dalam arti itu kan disesuaikan dengan adaptasi ya adaptasi, tapi ya jangan saklek begitu toh untuk dia itu. Maksudnya dalam arti ayatnya itu juga untuk dia. Ya maksudnya dalam arti konsep umumnya itu bisa tadi yang ja'alnakum qaba'ila lita'arafu tadi ditaruh di latar belakang. Manusia itu berasal dari diciptakan memang berbeda-beda. Hari ini sesuai dengan Quran surat ini sudah islamisasi. Nah, nanti misalkan lebih kepada tentang proses tahap adaptasinya itu kalau mau tentang tahap adaptasi itu lebih digali lagi mungkin dari penelitian Resaldi tadi kan bisa juga teori yang digunakan atau sudah baca jurnalnya Resaldi semuanya itu? Belum. Skripsinya sudah baca? Oh, skripsinya Ustaz Faisal sudah. Enggak ya. Beliau pakai yang lita'arafu Ustaz. Nah ya maksudnya dalam arti sudah baca keseluruhannya. Oh, kalau secara keseluruhan belum Ustaz. Nah iya. Untuk ininya itu bisa jadi untuk sebagai landasan ya. Jangan itu harus ketika meletakkan seperti gini, ya jangan langsung saklak-saklakan gitu. Tapi harus dilihat dari asbabun nuzulnya, terus untuk tafsirnya itu bagaimana, seperti itu. Sampai tingkatannya seperti itu, membacanya sampai sekarang. Jadi bukan hanya mungkin cepat-cepat atau apa, tapi merenungi untuk bacaan itu sampai seperti itu, ya. Untuk ininya. Terus nanti di bawahnya kerangka teori itu tolong dijelaskan yaitu tentang definisi operasionalnya. Misalkan kalau personal communication itu atau itu nanti bagaimana definisi operasionalnya, bagaimana untuk kan mestinya nanti untuk pertanyaan itu kan mengacunya kepada konsep yang ada di kerangka teori itu yang antum gunakan, iya. Nah seperti itu. Jadi mungkin nanti biar lebih memudahkan antum memahami terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin antum ajukan sebelum antum terjun ke penelitian tentunya. Tadi juga sudah jelas dari Ustazah Aini terkait metode tadi, cuma juga mungkin kalau ini penelitiannya tentang kelas 3 dan 3 intensif ya, yang antum mau teliti itu. Ya. Itu juga informannya kok tidak mencantumkan kelas 3 juga. Bagaimana mereka beradaptasi atau apa begitu. Kan pelakunya kan mereka. Seperti begitu. Kecuali kalau antum menuliskannya itu adalah adaptasi santri Bogor dan dan Jakarta, ya mungkin bisa dipilih secara acak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai Purus Layon atau apa seperti itu. Terus satu lagi mungkin teknik pengumpulan data sekunder itu kalau nggak salah loh. Kalau saya nggak salah itu data sekunder itu tidak hanya dari lokasi, maksudnya dari data dari lokasi pengasuhan atau apa, tapi juga bisa dari buku. Karena kan antum mengambil juga jurnal atau apa seperti itu. Nah, itu juga mungkin perlu ditahqiq kembali, direview kembali tentang pelajaran materi metode penelitian kualitatif. Demikian Ustaz. Dari saya sekedar masukan
untuk memantapkan ABI sebelum nanti terjun ke lapangan. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya, jazakumullah kepada Ustadz Bambang ya yang telah memberikan catatan-catatan penting ya terkait dengan proposal. Mungkin dari saya ada beberapa yang perlu saya catat ya. Satu, proposal itu bukan final ya, tapi adalah proses ya. Pertama nanti apalagi penelitian grounded ya, ini bukan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu ketat ya dalam soal ini. Tapi kalau kualitatif, judul bisa berubah ketika data ternyata ini. Makanya saya mengatakan proposal itu bukan sesuatu yang final ya, bisa saya menunggu idealnya ya nggak akan seminar-seminar ini Abi. Saya bilang, apalagi sudah lama ini anunya. Ngurus proposal udah hampir 1,5 tahun atau berapa itu saya sampai belenek. Saya memang menangkap beliau itu gini ya, si Abi itu memang cocok di filsafat ini sebenarnya, bukan di komunikasi. Karena lambat ya, dia merenungnya lambat, tapi kalau memang beliau si Abi itu mengungkapkan dalam sebuah narasi itu bagus sebenarnya di situ. Hanya sering kurang fokus ya, dan memang saya harus banyak adaptasi ya dengan pola-pola Abi itu. Misalnya salah satu contoh ya sering tak ceritakan itu, ini kemungkinan bisa ke kuantitatif aja gitu. Belajar neng tak coba itu. Belajar kuantitatif loh sampai 1 semester, setelah itu nggak ada. Terus lagi, gimana ini? Wah nggak ngatasi ini, sudah nggak usah kuantitatif. Maksud saya itu kok ya nggak balik terus menikmati sisi menikmatinya itu saya kira bagus ya beliau itu. Hanya memang istilah wong Jawa gelanengnya. Gelanengnya itu apa? Bahasa Arabnya apa? Gelandang. Yang dia tekun itu bagus. Itu yang saya tangkap dari beliau ya. Kemudian satu hal yang saya kira penting bagi UAB itu sebenarnya antum cukup dengan mempertahankan apa yang antum tulis itu sudah bagus. Ya. Tetap ada kelemahan-kelemahan ya. Misalnya kalau misalnya ditanya, antum tuh mau ngapain? Ya tetap aja fokus di tujuan penelitian, rumusan sama tujuan penelitian itu. Meskipun tadi rumusan sama tujuan itu agak beda, itu harus sama. Munculnya kelas 3 itu nanti di penjelasan saja, gitu. Tapi di rumusan masalah cukup aja. Tentang apa tadi? Tentang rumusannya masalah itu kan menyangkut soal itu jangan dirubah antara rumusan masalah dengan tujuan penelitiannya itu. Saya mohon maaf ya, bagaimana perbedaan tingkat adaptasi antara santri yang berasal dari Jakarta dan Bogor. Itu kan itu yang jelas. Nah yang ditujuannya kok adaptasi yang terjadi santri kelas 3 KMI sama 3 intensif. Itu dijelaskan aja nanti di konseptualisasi. Itu Abi. Ya, itu antum kegas gitu loh. Umpama Ustazah Ain itu takon ngopi, ya nggak apa-apa, itu hak beliau. Ya, kan dibilang tadi konfirmasi. Ya, harus kenceng. Inilah Ustazah, ya, mungkin Ustazah misalnya ngasih pandangan, nggak apa-apa, itu masukan, wawasan kita. Tapi antum tuh mau apa? Itu yang antum pertahankan yang tertulis. Antum kadang ngomong sesuatu yang tidak tertulis. Misalnya salah satu contoh ya, tadi Ustaz Bambang. Antum pakai teori apa? Nomor 1 teori ini, nomor 1. Loh, teori antum loh yang sudah nyebut sejak awal apa? Orang Korea itu siapa? Abi? Yang Yun Kim, Ustaz. Ya itu aku pertahankan gitu loh. Enggak usah terpengaruh pertanyaan 1 apa, pertanyaan 2 apa. Ya enggak apa-apa, belum tanya begitu.
biar buat antum bingung. Tapi intinya itu kan harus kuat gitu loh. Beliau itu kan hanya menguji kan sejauh mana penguasaan antum, apa yang antum tulis itu benar apa benar antum tulis sendiri atau ditulis oleh orang lain, itu kan begitu. Paham ya, Abi? Kan saya tadi bilang sudah bagus. Tinggal tidak bisa mempertahankan. Hanya sering ragu-ragu, nggak mengacu apa yang dia tulis. Tapi secara umum sudah luar biasa ya. Dan tadi saya kira tempan dari ini Bambang itu saya kira nanti akan supaya lebih fokus lagi ya. Waktunya tinggal 3 bulan ya. Artinya kalau sudah proposal itu sebenarnya sudah 50-60% itu sudah terselesaikan. Tinggal kesungguhan antum, nanti konsistensinya itu loh ya. Kadang kalah Bu ini dengan acara yang lain-lain. Kalau misalnya acara apa nih hilang ya. Ini curhatnya pembimbing kantor. Rata-rata begitu Ustaz. Mahasiswa Gontor itu. Gitu ya, Kano. Bu, terima kasih atas masukan-masukannya ya. Oke, Ustaz. Dan nanti tolong Abi dibenahi ya, dan sambil segera mengerjakan aja nanti tahap pengumpulan data tadi ya. Sudah, itu tadi tanya pengumpulan data ya kembali aja di metodologinya. Kan sudah nyebutnya kan snowball sampling ya. Hanya bedanya tadi yang rada aneh tadi itu betul Bu belum wis menuhi gondret riset to sing muni studi kasus. Makanya saya tanya. Ono bisa kok ngendi ngono lah. Pembimbing saya tadi itu sampai berdiskusi di kantor, Ustaz. Nah, gimana, Pak? Saya tadi sampai berdiskusi di kantor memastikan terkait Greenwood teori sama studi kasus itu loh. Itu apa namanya? Sampai saya nyari referensi improvisasi beliau tuh hasil perenung. Ada apa enggak itu loh? Antara apa namanya? Jenis penelitian Greenwood teori dan studi kasus gitu. Ya, nanti penjelasannya nanti ya. Saya kira itu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita dan selamat ya bagi Abi, tambah semangat lagi ya. Karena nanti 3 bulan ke depan itu bisa terselesaikan sepertinya. Sekali lagi saya ucapkan syukran ya, jazakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Sampai kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasyukurullah Ustaz Fajar. Mabrur Abi. Ya, ini Abi semangat. Antum itu kalau ketemu saya agak menghindar ini. Saya di dapur ini. Jangan menghindar lagi ya. Saya ini bukan monster ya. Ini